Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi lain dari aljabar linier. Dalam hal ini kita membahas tentang bentuk eksponensial. Jadi kita kemarin sudah membahas bentuk umum, kemudian kita sudah membahas bentuk polar. Nah, yang sekarang kita bahas adalah bentuk eksponensial ya. Nah, kalau bentuk eksponensial ini kita bisa lanjutkan dari bentuk polar yang kemarin ya. Jadi kalau bentuk polarnya kemarin kan kita bisa ubah R sudut theta. Nah, R sudut theta itu kalau kita jabarkan menjadi cos theta tambah J sin theta. Ya. Sehingga kalau kita ubah lagi ke dalam bentuk eksponensial, maka ini R ini tetap, yang cos theta tambah J sin theta itu adalah, karena ini positif, adalah eksponensial J theta. Jadi bentuk polarnya misalnya 4 sudut 30, maka kalau dalam bentuk eksponensial menjadi 4 eksponensial pangkat 30 J30. Jadi naik aja pangkatnya ya. Kemudian kalau ini kurang ya, maka ini menjadi eksponensialnya itu menjadi pangkatnya negatif ya. Nah, contohnya ini. Z dengan 6 cos 30 derajat tambah J sin 30. Kalau kita mau ubah ke bentuk umum, ini menjadi 6 cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Kemudian sin 30 setengah. Berarti ini kalau dalam bentuk umum, ini 6 kali setengah akar 3 menjadi 2 akar 3. Berarti 2 akar 3 tambah J 3. Berarti realnya 2 akar 3, imajinernya itu 3 ya. Jadi itu kalau bentuk umum. C3. Jadi kalau kita ubah dia ke bentuk eksponensial karena ini positif, nah dia menjadi positif juga pangkatnya. Berarti 6 karena R-nya 6, berarti 6 eksponensial pangkat J30. Jadi gantikan seperti itu ya pangkatnya. Jadi itu bentuk eksponensial. Dia tadi ya, R-nya jadinya 6, tetanya 30 menjadi, maka kompleksnya menjadi 6 kali eksponensial angka J30. Nah, ini ada bisa kita lihat dari buku Higher Engineering ya, di latihan 97 itu tentang bilangan kompleks. Silakan berlatih mandiri ya. Nah, seperti yang di awal saya jelaskan, kenapa kita teknik elektrik untuk belajar bilangan kompleks, karena dalam rangkaian itu ada yang R, L, dan C. Nah, di sini kita bisa menggambarkan diagram Pasor dari rangkaian RLC itu dengan bilangan kompleks. Nih contohnya ya, misalnya R. Nah, R itu seperti saya bilang sifatnya itu, dia begitu arus mati, tidak ada arus di R. Tapi begitu arus berjalan, di resistor itu langsung ada arus, muncul tegangannya di situ ya. Maka di sini dia sepasang ya, tegangan dengan arusnya sepasang. Dikatakan bahwa kan rumus tegangan adalah I kali R. Nah, sudutnya ini nggak ada 0. Ya. Jadi ini tergantung harusnya kalau bolak-balik berapa sudutnya. Ya. Jadi ini sudutnya ini tergantung dari I-nya. Tapi yang pasti tegangan dan arusnya sepasang untuk R. Untuk pada resistor. Sedangkan pada L itu tidak, tegangan mendahului arus. Ya. Nah, jadi kalau di dalam diagram ininya pasornya kita bisa katakan bahwa tegangan induktor ya itu adalah arus dikali berapa omega L-nya ditambah sudutnya berapa ini. Jadi ada kelebihan di sini 90. Dikatakan bahwa arus tertinggal dari tegangan sejauh 90 atau ya tegangan mendahului arus sejauh 90. Jadi nggak sama, nggak sepasang dia antara arus dan tegangannya ya, seperti itu. Sebaliknya kalau C dari terbalik, malah arus yang mendahului dari tegangan sejauh 90 atau tegangannya ketinggalan dari arus sebesar 90. Jadi hanya R yang sepasang, tapi L dan C tidak. Nah, disitulah kalau di diagram Pasor kita katakan bahwa L itu nanti sifatnya dia
imajiner positif, kalau C itu dia imajiner yang negatif ya, ke bawah dia ya, karena sifatnya berbeda. Misalnya ini dia ya. Misalnya kalau kita gabungkan misalnya suatu rangkaian R, L, dan C, ya, mana kita tahu bahwa tegangan R itu sepasang dengan arusnya, kemudian L itu kita imajiner positif, ya, tegangan VL, dan VC itu imajiner negatif. Maka ini saling meniadakan VL dan VC, ya. Selisihnya itulah yang dimana nanti diagram Poissonnya. Nah, jadi ini kita katakan nanti dia dalam bentuk imajiner ya. Nah, berapa sudutnya ini? Sudutnya ini adalah berapa besarnya arus, ya kan? Nah, dibagi dengan Z. Z yang ini, ya. Z-nya ini besarnya berapa? Nah, ini maka kita hitung bahwa yang selisihnya ini berapa? VL kurang VC. Maka besar Z berapa? Berarti VR kuadrat ditambah dengan T L kurang VC kuadrat akar. Nah, itu dicari ya, berapa dia. Nah, sehingga itulah dapat sudutnya. Jadi ini aplikasi dari bilangan kompleks yang ke dalam bidang teknik elektro. Kira-kira gitu ya. Baik, untuk pertemuan ini saya sudahi dulu. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.